Gundengan merupakan salah satu alat musik tradisional dari Wonosobo yang terbuat dari kelopak ruas bambu yang diberi senar dan bilah bambu. Gundengan ini cukup ajaib karena bisa menyuarakan bunyi mirip beberapa perangkat musik gamelan sekaligus. Gundengan dimainkan dengan cara dipetik dengan dua tangan. Gundengan juga terbuat dari koangan yang merupakan salah satu tudung pengembala bebek yang biasa digunakan untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari dan hujan. Gundengan juga dapat mengiringi tarian dan dapat mengiringi musik seperti sholawat, keroncong, campur sari, dan masih banyak lagi. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwi Dwi Lestari dari kelas Pursija SMK Negeri 1 Kalikajar. Di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua salah satu alat musik tradisional Wonosobo yang berada di Kecamatan Kalikajar, khususnya di Dusun Ngabean. Alat musik tradisional ini biasa disebut dengan gundengan. Gundengan memiliki bentuk unik dengan bentuk menyerupai tameng yang menguncup di bagian atasnya. Gundengan juga terbuat dari bambu dan senar. Kerangka alat musik tradisional ini adalah koangan. Koangan tersendiri merupakan salah satu tudung pengembala bebek yang biasa digunakan untuk melindungi diri dari paparan panas sinar matahari dan hujan. Koangan juga biasa disebut dengan sontoloyo. Mau tahu lebih detail tentang sejarah gundengan? Mari kita wawancarai salah satu penyanyi alat musik tradisional gundengan. Ikuti terus kegiatan kami. Cekidot! Sebetulnya gundengan ini merupakan suatu kesenian yang berlangsung secara turun-temurun, di mana gundengan ini awalnya ditemukan oleh Sontoloyo, yaitu seorang penggembala itik. Nah, orang penggembala itik ini namanya Sontoloyo. Nah, pada awalnya mereka mengembalakan itik dengan menggunakan tudung kuangan. Ada yang menamakan peper, ada yang menamakan kuangan. Nah, disinilah kuangan ini digunakan sebenarnya untuk melindungi diri dari penggembala itik itu dari terik matahari dan hujan. Ketika menggembalakan itik, dia berlindung menggunakan kuangan ini. Nah, ketika musim kemarau tiba, sang penggembala itik menggembalakan itiknya di sawah. Nah, ketika itu karena musim kemarau, maka kuangan ini tidak digunakan oleh penggembala itik. Nah, saat itulah sang penggembala itik membuat sebuah karya seni, di mana karya seni yang dinamakan gundengan, yaitu dengan mengambil ijuk-ijuk yang agak besar, kemudian direntangkan di antara anyaman-anyaman bambu pada kuangan ini dengan sejumlah 5 buah ijuk ini, kemudian diberi pengatur nada yang terbuat dari bambu. Kemudian disitulah akan menghasilkan sebuah seni yang namanya gundengan, dengan seninya ada suara bende, ada suara kenong, ada suara campur, dan ada suara gongnya. Nah, untuk melengkapi bende, kenong, campur, dan gong ini, maka diselipkanlah 2 bilah bambu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan suara seperti kendang. Nah, sejak saat itulah gundengan mulai ada di masyarakat, khususnya di daerah Wonosobo, terutama Wonosobo sebelah timur, seperti Kertek, Kalikajar, kemudian Silomerto. Nah, kemudian dari sang penggembala itik ini dimainkan gundengan. Pada awalnya gundengan ini digunakan untuk mengiringi sebuah tembang, di mana tembang ini merupakan identik dari kesenian Wonosobo, di mana Wonosobo itu terkenal dengan seni lenggernya. Nah, maka sang penggembala itik ini kebanyakan mereka adalah juga merupakan anggota dari kesenian lengger, maka yang dibawakan untuk menyanyikan lagu gundengan-gundengan ini adalah lagu-lagu lenggeran. Nah, dari situlah sang penggembala itik sambil memperkenalkan kesenian gundengan secara terus-menerus, dia ketika memainkan gundengan sambil menggembala itik. Ketika itu yang bisa memainkan cukup banyak, Pak, karena memang waktu itu memang banyak masyarakat pedesaan yang mempunyai itik untuk digembalakan di sawah, sehingga banyak memang penggembala itik yang bisa memainkan gundengan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, regenerasi untuk memainkan gundengan ini termakan zaman, sehingga
akan mengalami kepunahan. Namun dari dusun saya di Ngabean ini, para pengembala itik ini mewariskan kepiawaiannya dalam memainkan gunungan kepada anak-anaknya, seperti yang terjadi di keluarga Bapak Damiri. Nah, di mana Pak Damiri ini mempunyai anak yang namanya Pak Barnami dan Pak Munir. Nah, Pak Barnami ini juga dilatih oleh bapaknya untuk memainkan gunungan, juga Pak Munir. Nah, sehingga pada masa itu kedua anak ini memang dilatih oleh bapaknya untuk bermain gunungan. Alat musik tradisional gunungan dimainkan oleh Pak Munir dan diiringi nyanyian yang dinyanyikan oleh Pak Bukhari. Kuning rapati sing abang pirang cai kalangan nyambut gawe yola bapak suntoloyo rayang-rayang tangan melu sing kuning rapati sing ireng swasana sigarane ayun bangun yola bapak suntoloyo angon pepe ilang loro sing kuning rapati lan sing Suntoloyo pituas ruang awake loyo nurap barang-barang sing kuning rapati sing abang pirang-pirang pati Jawa luwe becik yola bapak suntoloyo gayang-gayang tangane loro sing kuning rapati sing ireng swasana